Timer. Oke, sebelum kita mulai podcast kali ini kita mau perkenalkan anggota kita lebih dahulu. Yang di belakang ada Rian, terus Saya Almai. Aku Andika. Hatta. aku Reza. Nah, kita di sini adalah mahasiswa DKV semester 4 dari angkatan 24. Nah, kita mau ngobrolin apa sih hari ini, Mas? Nah, kita kan udah semester 4 nih. Kita mau ngobrolin apa sih yang udah berubah di dalam diri kita. Kayak awal di semester 1 tuh kita kayak gimana, terus habis itu di semester 4 tuh kita gimana gitu. Berarti setelah masuk DKV ya? Ya, lebih ke perjalanan nih gak sih? Gitu. Oke. Mulai dari siapa ini? Mas Hatta boleh? Mungkin dari yang lebih senior mungkin ya, Mas Dika saya persilahkan Oh untuk ya, langsung saya setuju. memaparkan. Oh ya, boleh juga. Silakan Om Dika. Kita sama-sama semester 4 anjir. Senior. Mungkin kalau bahasnya dari SMK gitu, Mas. Ya, Gimana? nggak apa-apa sih, terserah. Gimana? Oke. SMK berarti ya? Iya, Pokoknya pokoknya sih SMK. awal-awal kita masih kayak Rintis. puber kayak Ya. gitu kan, kayak sifatnya gimana, terus otomatis kan kita lebih tua sih, pasti kan ada yang berubah di dalam diri kita kan. Kalau aku sendiri sih kalau dimulai dari SMA karena dulu waktu SMA itu kelas 1 masih Covid ya. Jadi lebih banyak di rumah, lebih banyak males. Terus masuk SMA karena awal-awal udah males, udah kena Covid, akhirnya berjalan terus sampai ke akhir SMK. Nah, dulu di SMK emang agak kacau sih. Nah, karena sekarang udah setelah itu udah masuk kuliah di semester 1 dan aku juga sadar kalau budayaku atau sifatku waktu SMA yang nggak pernah ngerjain tugas, nyepelein waktu itu emang benar-benar buruk dan berpengaruh ke perkuliahan. Jadi mungkin aku agak bisa menghargai waktu dan apa ya, dan nggak nyepelein lah. Berarti semester 1 masnya udah langsung sregep itu. Enggak Telat-telat juga nggak sih, mungkin. enggak juga sih. Masih manis-manisan ya. Enggak juga sih. Ya masih ada lah, masih ada kebawa dari SMK sampai sekarang juga mungkin. Oh. Sampai sekarang juga kebawa, tapi lebih better lah dari waktu ke waktu. Kalau masnya ini kok dari tadi serius gitu aja. Oh, misterius Kalau- gitu Masnya. Saya kebetulan ya SMA-nya itu di IPA. Kalau mas-mas bertiga ini mungkin kan udah di kafe selama kurang lebih 6 tahun. 6 tahun ya. Kalau saya mungkin memapar Enggak apa-apa, santai aja. Soalnya saya grogi Mas ini. Sepertinya saya dikelilingi oleh senior-senior DKV ya. Aduh, enggak. Saya Enggak IPA gitu, Mas. sendiri. Enggak, Mas. Jadi mungkin proses tumbuh kembang saya di DKV ini sepertinya lebih singkat sih. Jadi ya mungkin selama SMA saya kan IPA ya. Nah kebetulan saya SMA itu gak yang terlalu menekuni bidang ilmu pengetahuan alam lah. Udah ada ketertarikan ke seni sama olahraga basket sih dulu. Nah jadinya karena udah ada ketertarikan ke seni itu jadi udah mulai nyoba beberapa hal lah kayak editing atau gak editing sih, desain sama gambar sih. Tapi melalui software yang hitungannya praktis lah kayak misalnya yang Pixel Lab. yang bisa diakses via smartphone lah Mas Reza. Kayak Pixel Lab untuk Oh iya iya. gambar Bisa mungkin Ibis Pen lah dulu kan. Jadinya nah kan pastinya kalau untuk yang sudah profesional seperti mas-masnya kan pasti ada gengsi ya. Nah, otomatis junior seperti saya ini ya terinfluence gitu Mas untuk gimana ya caranya biar belajar. Nah, kebetulan saya kalau belajar itu harus didukung sama lingkungan gitu Mas. Nah, jadi mungkin itu yang bikin saya masuk DKV dan sekarang udah di semester 4 juga. Oh, Kalau untuk proses perubahan kayaknya ya makin pede aja gitu Mas. Kalau dulu kan
aduh ini gak apa-apa ta iki pakai pixel lab. Aduh gambarku teko ibis band. Masih apik ya. Set. Oh berarti Boleh, masnya boleh, boleh. beruntungnya dapat lingkungan yang mendukung ya mas ya. Yes. Oke. Kalau Mas Almay sendiri gimana nih? Kalau saya sih mungkin agak sama ya kayak samping bisa saya. diem, Oh ya maaf. Mungkin agak sama kayak samping saya, Mas Ika. Nanti saya dulu SMK itu yang namanya COVID Mas ya, Iya. paris-marisan gitu. Habis itu ya seiring berjalannya waktu, saya mulai agak-agak niat gitu Mas. Karena saya mulai menekuni di bidang desain ini. Tunggu yuk. Loh, Mau itu mute Mas. Mute. Aduh. oke, kalau Mas Reza sendiri gimana Mas? Waduh kalau saya sih sebenarnya ya di awal ya kayak dulu di SMK tuh sebenarnya saya lumayan rajin lah dulu itu di SMK, terus habis itu kayak masuk kuliah tuh kayak mungkin kalau di kuliah kan kita kan nggak ada kayak kalau dulu di SMK kan ada kayak wali kelas, ada Iya. yang ada yang istilahnya kayak Yang ngingetin. iya yang ngepivotin kita gitu loh. Kalau di kuliah kan kita nggak ada toh kayak misal nggak ngerjain ini ya wes ngono ngulang semester depan kan. Nah gitu sih ya di awal-awal saya sih bukan struggle ya mungkin kayak kaget aja gitu loh kayak oh ternyata gini ternyata nek misalnya kita gak gak keep up ya wes ketinggalan gitu. Terus ke semester 4 ini kayak udah mulai apa itu namanya sadar lah kalau nek kayak gitu-gitu terus yo gak bakalan jadi orang gitu loh anjir. Apa yang maju? Reza 2026 nih. Kuat-kuat tolong digrip. Kalau Masuk TikTok ngomong ya? soal pivot dan apa mengingatkan ya. Dari kalian sendiri masing-masing ada nggak sih kayak orang yang selama di perkuliahan itu selalu ngingetin entah itu temen ataupun pacar ataupun apalah itu orang tua mungkin bisa mungkin ngingetin soal ada tugas apa atau progresnya udah sampai mana, ada nggak dari kalian? Waduh. Mungkin kalau saya ya dari teman-teman sendiri. Iya benar. Saling mengingatkan ya, satu sama lain. Berarti emang dari kelompok kita aja ya. Iya. Alhamdulillah juga kita di lingkungan yang baik. Positif. Ya. Alhamdulillah. Agak anggap. Kalau kalau misalkan dari pacar nih, apa ada nggak Waduh. dari Saya sudah menjomblo Saya sih gak punya 6 pacar tahun Mas. lebih Ya. ya. Saya udah dari SMP Mas. Iya. Gak punya pacar sama. Mas. Sedih saya Mas. Berarti guys Iya. tolong kalau ada yang minat Ya. sama Mas Almay ya. Di sini hubungi Mas ya. Nomor Bawah ini. Nah kalau Mas Hatta ini Mas Hatta cuma senyum-senyum aja nih. Gimana Mas? Kurang lebih di situasi yang sama sih Mas dengan Mas Almay barusan. Tapi ya saya dalam upaya juga lah mencari ya Mencari tidak jodoh. menutup kesempatan bagi Hmm. orang di luar sana mungkin kalau ada yang memang frekuensi sama saya, Kalau nomor di bawah ini. oke, kalau menurut kalian sendiri penting nggak? Kan kita juga punya temen yang punya pacar sama-sama di kafe atau sama-sama FAD lah, sama-sama ya, ya. FAD. Jadi kalau sama-sama di kafe kan kita mengerjakan satu tugas yang sama dan progresnya juga kita bisa bareng-bareng. Jadi Ya. dia bisa mengingatkan ke kita sendiri, kita juga bisa mengingatkan ke dia. Itu penting nggak? Atau kalian udah settle sama kondisi ini? Tergantung orangnya Betul nggak sih sih? sebenarnya enggak ya nek misalnya anak sing kepengin ya kenapa enggak ngono kan. sebenarnya kan nek misalnya anak sing kepengin kan ya kenapa enggak. Tapi kayaknya mungkin semua mau ya Mas Reza. Waduh. Berarti kalian sendiri pengen ya berarti? Iya. Tapi Siap. kadang minat Lah, saja. kalau Mas Andika sendiri, Mas Andika kan sudah
Berapa tahun sama 10 tahun saya dengar. ya kan sudah lama toh. Iya, Ya. sudah lama lah. Nah menurut Mas Andika sendiri butuh nggak kayak istilahnya support system tapi yang bukan dari temen sama yang bukan dari keluarga, yang kayak ya sepantaran cuman dia tuh bisa ngertiin gitu loh. Kalau misalnya keluarga kan kita kan nganggapnya kan respect karena kan beda beda tenggat usia kan. Kalau temen ya karena kita udah sering apa itu namanya bercengkrama gitu. Kalau kalau dari hubungan itu sih menurutku karena aku juga udah punya pacar dan cewekku juga bukan anak DKV dan FAD. Itu sama-sama ngertiin aja sih. Jadi kalau yang ngingetin aku sebenarnya emang bukan dia, tapi teman-teman sendiri, teman-temanku, teman-teman kita lah yang sama-sama ngerjakan tugas. Nah, kalau di saat aku lagi hektik sama tugasku kayak akhir-akhir ini tugas UAS numpuk banyak kan, kita nggak pulang untuk beberapa malam bahkan sampai berhari-hari. Nah, mungkin dia bisa ngertiin dengan cara nggak ngajakin kayak main atau ngajakin kemana-mana gitu. Intinya memberikan waktuku untuk tugas-tugasku itu tadi. Sudah dewasa ya pemikirannya Mas Andika ya. Beda memang. Ngomong-ngomong soal dewasa nih, kita kan semester 4. Waduh, Pandangan udah tua mas-mas ya. sekalian ini. Sebentar lagi kan kita magang di semester 5 kan. Pandangan ke depannya kita tuh kemana gitu loh, arah-arah mas-masnya di sini. Kan di sini semua mas-mas hebat semua kan. Amin. Amin. Gitu. Mulai dari Mas Reza dulu tuh. Waduh, kalau saya sih kemarin tuh sempat sharing-sharing kalau soal magang tuh. Sebenarnya saya tuh ngincer magang yang dari pemerintah karena itu lumayan loh per bulannya Oh, itu Iya. waktu Jujur, Itu jujur. lumayan loh per bulan. tapi Tapi kita waktu semester 1 kan. Ya. nggak, kemarin juga aku sempet sharing sama Mas Farezi kalau kalian tahu ya. Iya, iya. Nah, itu kayak tanya-tanya dapat per bulan niku kalau nggak salah iku 2,8 nih nggak salah. Wah, lumayan ya Oh, Mas. bro sih, tapi nggak sebesar dulu berarti ya. Dulu emang Oh, berapa? dulu Kayak berapa, aku Mas? salah deh. Dulu hampir lebih dari UMR. Itu soalnya Waduh. digabung Mas. Jadi misalnya kan cairnya nggak per bulan toh. Kayak misalnya Januari sampai Juni. Nah, itu Oh. gak cair per bulan gitu digabung gitu. Makanya iso Tapi dulu UMR kan. waktu aku sharing sama angkatan 21 itu ada yang magang di luar kota di Jakarta. Itu 5 bulan dia bisa terima hampir nggak hampir sih lebih dari 20 juta. Apa ya? itu. dapat Tapi sejuta ya? program itu di tahun kita sekarang udah nggak ada. Iya nih kalau nggak salah ya diganti Magang magang. berdampak. Iya, magang berdampak, bener, magang berdampak itu. Itu sih inceran saya. Tapi ya gitu kan, memang kalau kemarin-kemarin yang sharing itu kayak lawannya berat kan, kayak gitu. Kayak kalau nggak salah itu UPN kemarin itu keterima cuman 11 atau 7 gitu loh. Yang DKV ya. Angkatan 23. Ya, gitu. Ya semoga kita bisa jadi salah Amin satu. lah. Amin amin. Tapi kalau emang mas-masnya kalau magang itu cari tempatnya banget atau apa cari yang kayak ya tempatnya oke, cuman bukan sesuai passionnya masnya lah kan, Oh iya, iya. gitu loh. Masnya gimana? Kalau aku sih lebih nyari yang job desk-nya sesuai sih Mas. Kalau aku kan konsentrasinya di ilustrasi sama desain mungkin ya. Nah mungkin nanti nyari magang yang mungkin bisa ngasih aku job desk yang fokus ke ilustrasi sama desain lah. Udah ada sih inceran di studio tato gitu. Kebetulan juga, nah ini kebetulan bahas masa depan ya. Ini nggak apa-apa ini saya bahas wacana TA ini. Takutnya nggak jadi TA saya malahan ya. Oh, kenapa itu Mas? Enggak apa-apa mas. Nah, Mungkin kebetulan tapi sebelum cerita mungkin penonton ada yang nggak tahu TA mas, coba jelasin. jadi kurang lebih TA itu tugas akhir
tugas akhirnya kalau di DKV itu tugas akhirnya lebih ke apa ya? Ya bisa macem-macem sih, bisa kayak nge-branding ya, kasarannya nge-branding lah tapi dengan banyak cara gitu, caranya banyak. Itu sih Mas. Untuk TA tadi kurang lebih untuk penonton yang belum tahu Iya, mungkin ya. tujuannya berarti tujuannya Masnya. Hah? Tujuannya Masnya tadi TA gimana? Nah, gak tujuan TA sih, lebih ke kenapa aku milih magang di studio tato tadi karena pengenku nanti TA-nya itu kayak buku panduan untuk warnai tato, ya kurang lebih kayak gitulah Mas. Oh. Desain-desain tato. Ya udah mulai lirik-lirik lah dari semester 4. Berarti Mas Hatta ada kepikiran buat bikin tato gitu. Ah, gak tahu coba papa saya kalau nonton apakah diperbolehkan. Om Hatta Om ini Om. Akak Pokoknya Om, tahu Hatta boleh Om. komen ya nanti. Berarti Masnya ada inceran jadi kayak tato artis gitu. Kalau tato artis sih enggak sih Mas, lebih ke mungkin supplier untuk desain-desain tato di suatu studio gitu mungkin. Tapi kan kalau sekarang kan nggak tahu juga ya soto ya. Neta lihat-lihat kan rata-rata tato artis itu kan bisa ngedesain sendiri gitu. Iya. Masnya nggak tertarik jadi tato artis juga. Gak tahu untuk Lumayan itu, depannya, Mas. Tapi udah ada ketertarikan sih kayak kan bakal mempelajari metode baru lagi kayak Iya. gambar di badan gitu loh, gambar di kulit Mas. Saya biasanya gambar di kanvas. Anjay. Ini digambar di kulit. Waduh. Gitu sih Mas kurang lebih kalau Oke. untuk ya gambaran masa depan lah. Skill tipis-tipis. Mas Andika Kalau kurang pas ya jujur. Tunggu Mas ya. kalau kalau dari aku sendiri sih gambaran buat kedepannya ya. Ini bahas soal magang kan ya. Iya. Kalau magang yang pasti aku pengen cari di luar kota dan aku utamain di Malang karena di Malang aku nggak perlu cari kos karena ada yang bisa ditumpangi lah di sana untuk tidur dan lain-lain. Kalau selain itu mungkin aku bakalan lihat sama sih kayak Mas Hatta. Aku lihat job desk yang bakalan aku kerjain itu apa. Aku juga fokusnya ada di ilustrasi sama desain grafis. Lah itu kalau misalkan nggak sesuai sama fokus yang aku tuju, mungkin bakalan nggak betah dan mempengaruhi kinerjaku di tempat magang ya. Nah, selain itu mungkin itu yang jadi poin utama buat pemilihanku untuk tempat magang ya. Tapi untuk setelah aku masuk di tempat magangnya yang bakalan mempengaruhi banget itu pasti lingkungan sih. Kalau lingkungan nggak mendukung, ini yang aku maksud itu kayak teman magang, terus atasan, senior. Kalau faktor-faktor itu yang benar-benar mempengaruhi kita waktu magang gitu. Jadi kalau mereka asik, ya kita pasti dengan senang hati lah bisa bekerja walaupun Bawah tekanan mungkin ya. ya kalau di bawah tekanan itu agak gimana gitu, nggak fun lah kita ngerjainnya. Itu aja sih kalau aku. Kalau Mas Salma ya gimana nih? Dari saya Mas ya, bahas-bahas magang ini mungkin saya pengennya sih nyarinya dari luar kota Mas ya. Tapi setelah saya pikir-pikir uangnya ini agak-agak Jujur bener Mas, jujur bener. agak ya Apalagi gimana, Mas, kalau ya? magang mandiri kan Ya Mas. Mas, kayak Bener. agak maksa gitu Mas ya. Iya benar. Benar. Itu aja lah. Berarti Udah, Masnya, berarti Masnya mau cari magang di Surabaya nanti. Ya Mas. Tuh. Oke, mungkin pertanyaan terakhir ya, ngomong-ngomong soal magang tadi kan ada yang kayak Neta lihat ada yang mereka realistis kayak di sini, terus habis itu memang cari yang
kalian suka. Nah, nanti kalau semisal kerja nih, semisal ada 2 pilihan. Kalian kerja di tempat A, kerjanya simple kayak mungkin kayak desain terus habis itu kayak desain korporat lah. Gak ada tekanan sama sekali, ibaratnya bukan nyantai juga sih. Pokoknya flat lah, flat atau memang kayak di tempat sing kalian pengen, kalian yang sesuai vibes kalian. Cuman iki lagi merintis studio nih. Jadi otomatis kan gaji lebih dikit daripada sing A. Kalian milih mana? Nek semisal kayak gitu. Kalau aku pribadi sih di opsi kedua sih. Karena ya biasanya lah. Umum terjadi itu kalau misalnya ada studio atau agensi yang merintis itu biasanya lebih mau lah untuk apa namanya? Lebih mau untuk Bagi ilmu. gak bagi ilmu sih, lebih mau untuk menerima ide mungkin dari Oh iya. aduh kentang mas lebih lebih terbuka lah untuk menerima ide dari ya mungkin karyawannya atau mungkin siapanya gitu ya. Lebih mau diajak kerja sama ya. Ya lebih mudah diajak kerjasama lah mungkin. Itu kurang lebih. Kalau aku sendiri sih sama opsi kedua. Karena kalau merintis itu apa ya? Kalau merintis perusahaan yang merintis itu otomatis dia akan lebih menggebu-gebu buat menampilkan apa yang mereka punya gitu kan. Nah, di situ kesempatan kita buat menampilkan apa yang kita punya untuk diberikan ke perusahaan itu dan ditampilkan dengan perusahaan itu. Jadi kita ada kesempatan lah. Iya, buat tampil ya, Iya, buat tampil. kesempatan lebih buat menunjukkan apa yang kita punya. Kalau Mas Salma ya, Kim? Kalau saya sih mungkin sama ya, yang nomor 2. Soalnya yang di opsi nomor 1 itu agak susah mas ya, korporat. Apalagi di yang di BUMN. itu Enggak, itu. Tapi kan baru keren tekanan, mas, pakai lanyar. Iya. Kerjaannya sebenarnya ya bukannya tapi kan kayak maksudnya brainstorming idenya kan wis ono. Template lah. Iya, kayak kalian gak perlu nge-scratch dari nol lagi, gak perlu anu lagi. Justru di situ tantangannya, Mas. Kalau menurutku. Mungkin yang jadi masalahnya itu tekanan sih mas. Soalnya saya gak bisa kayak dipaksa-paksa gitu. Kayak, oh jangan mas. Gak bisa saya mas. Berarti Gak bisa saya sampean mas. Masih Rani, bahas Mas. lingkungan kerja mas, bukan lingkungan Nah, itu. penjara mas. Mas itu mas. Makanya mungkin saya pilih yang nomor 2 Ah. aja. Tapi kan tekanan itu kan juga menurutku perlu ya. Iya, Karena kan kita harus punya target juga dan kita harus menekan diri kita agar bekerja lebih keras. Benar. Ya mungkin tadi jawaban tadi kan karena kita masih muda ya. Iya. Iya, karena kita masih muda nggak Masih tahu belum lagi. ada pengalaman. Nggak tahu lagi kalau kita nanti podcast 10 tahun lagi Iya. podcast lagi 10 tahun lagi jawabannya beda kan nggak ada Kita yang kita tahu. panggilnya udah bukan Mas Reza, Mas Hatta, Pak Reza, Pak Arman. Oke, mungkin sudah ya. Apa Mungkin mau sudah, ada atau topik ada yang mau dibahas pembicaraan lagi? Oke, mungkin sudah di sini dulu ya perbincangan kita kali ini. Semoga yang menonton siapapun itu bisa menikmati atau seenggaknya bisa mendengarkan lah ya. nggak Amin, perlu dinikmati amin. gitu. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Salam nggak? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.